Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Anissa Dewi Pusparani, NPM 1014, Dwi Tri Utami, NPM 1085, dan Atika Sumaitri, NPM 1087, akan mempresentasikan resum jurnal yang telah kami lakukan dengan judul Rancang Bangun Model Kelembagaan Agribisnis Padi Organik dalam Mendukung Ketahanan Pangan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu ketersediaan pangan sampai pada tingkat rumah tangga merupakan suatu kriteria ketahanan pangan. Namun, ketersediaan pangan tidak cukup menjamin adanya ketahanan pangan karena belum tentu masyarakat dapat mengakses pangan dengan baik. Melalui pemenuhan kebutuhan beras dalam pemantapan ketahanan pangan menjadi salah satu pendorong kegiatan pertanian organik yang dapat dikembangkan melalui sistem agribisnis. Tujuan dari penelitian ini untuk merancang bangun model kelembagaan agribisnis padi organik yang bisa diterapkan dalam pengembangan agribisnis padi. Metode penelitian yang digunakan, data dan informasi dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Kemudian metode pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, survei, in-depth interview, serta focus group discussion. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis sistem agribisnis padi organik. Yang kedua, analisis kelembagaan agribisnis padi organik. Yang ketiga, kelembagaan agribisnis hulu padi organik. Yang keempat, kelembagaan usaha tani padi organik. Yang kelima, kelembagaan agribisnis hilir padi organik. Yang keenam, kelembagaan pemasaran agribisnis padi organik. Yang ketujuh, kelembagaan penunjang agribisnis padi organik. Dan yang terakhir, model kelembagaan padi organik. A. Analisis sistem agribisnis padi organik. Sistem agribisnis padi organik terdiri dari beberapa pelaku. Hasil analisis terhadap permasalahan sistem agribisnis padi organik menunjukkan permasalahan yang sering muncul adalah ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida kimia yang masih cukup tinggi. B. Analisis kelembagaan agribisnis padi organik. Analisis kelembagaan agribisnis padi organik menunjukkan superstruktur yang mendukung kelembagaan sangat kuat, yaitu berupa dukungan pemerintah pusat berupa program Go Organik tahun 2010 dan kebijakan pemerintah daerah yang menyangkut kebijakan mulai dari budidaya, penyuluhan, pemasaran, dan sertifikasi. Yang ketiga adalah kelembagaan agribisnis hulu padi organik. Subsistem yang pertama pada kelembagaan padi organik adalah subsistem agribisnis hulu. Peran subsistem ini adalah menghasilkan barang-barang modal bagi proses produksi pertanian, yaitu usaha-usaha dalam bidang pembenihan, industri agrokimia, dan industri agrootomotif serta industri pendukungnya. Ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya input yang dibutuhkan pada subsistem usaha tani. Input yang paling krusial dalam subsistem usaha tani padi organik adalah pupuk dan pestisida. Pelaku utama dalam kelembagaan ini ada dua. Yang pertama adalah kelompok peternak, yaitu kelompok yang menyediakan bahan baku pembuatan pupuk dan pestisida. Kelompok yang kedua adalah produsen yang untuk mengolah kotoran ternak dari peternak tadi untuk dijadikan pupuk dan pestisida. Yang keempat adalah kelembagaan usaha padi organik. Subsistem yang kedua adalah subsistem usaha tani, yaitu berperan untuk melakukan kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer. Tujuannya adalah untuk menghasilkan produk primer, yaitu berupa padi organik yang akan diproses lebih lanjut menjadi beras organik pada subsistem agribisnis hilir. Pelaku utama dari kelembagaan ini adalah para petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani, yaitu yang sudah menjalankan manajemen modern yang dibakukan dalam menjalankan segala aktivitas, mulai dari pengelolaan tanah, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Kelembagaan ini juga sudah menerapkan manajemen mutu, yaitu untuk menjamin produk primer padi organik yang memenuhi persyaratan beras organik. Keterkaitan antara kelompok tani, asosiasi padi tani,
perusahaan beras organik sangat erat dalam proses budidaya. Asosiasi padi organik ini juga untuk menjamin proses budidaya dilakukan secara benar sehingga mendukung ketahanan pangan. Yang kelima adalah kelembagaan agribisnis hilir padi organik. Subsistem yang ketiga adalah subsistem agribisnis hilir, berperan dalam melakukan proses pengelolaan komoditas pertanian primer yang dihasilkan pada subsistem usaha tani, bertujuan untuk menghasilkan produk agroindustri yang mempunyai nilai tambah dibanding dengan komoditas primernya. Produk yang dihasilkan adalah beras organik yang mempunyai kualitas khusus yang dijamin keamanannya dari cemaran pupuk dan pestisida non-organik. Pelaku utama dalam kelembagaan ini adalah APO, Asosiasi Padi Organik, perusahaan beras organik swasta, dan perusahaan beras organik milik pemerintah daerah. Kelembagaan kelompok tani ini menggunakan manajemen modern yang dibakukan dalam menjalankan segala aktivitasnya, baik melalui penjaminan mutu produknya, yaitu untuk menjamin produk beras organik yang berkualitas. Sertifikasi produk oleh pihak luar sangat diperlukan dalam menjamin kualitas produk akan dipercaya oleh konsumen. Terjaminnya kelembagaan agribisnis hilir, maka keberlanjutan subsistem agribisnis padi organik akan terjamin pula. Yang keenam adalah kelembagaan pemasaran agribisnis padi organik. Subsistem yang keempat pada kelembagaan padi organik adalah subsistem pemasaran. Peran subsistem pemasaran itu sendiri untuk melakukan pemasaran produk beras organik sampai ke konsumen. Kelembagaan pada subsistem pemasaran bertujuan untuk memastikan produk dapat diterima konsumen dengan harga yang kompetitif. Sedangkan pelaku utama pada subsistem pemasaran itu sama dengan subsistem agribisnis hilir. Yang ketujuh adalah kelembagaan penunjang agribisnis padi organik. Subsistem yang kelima pada kelembagaan padi organik adalah subsistem penunjang. Peran subsistem penunjang dalam memberikan dukungan terhadap kelembagaan pada subsistem yang lain. Kelembagaan pada subsistem penunjang yang penting adalah lembaga keuangan, Bapeluh, dan perkumpulan petani pemakai air atau P3A. Lembaga keuangan mempunyai peran dalam mendukung permodalan yang dibutuhkan dalam pengembangan padi organik. Hubungan antara pelaku agribisnis padi organik difasilitasi oleh Bapeluh dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan, terutama pada kelembagaan kelompok tani. Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A merupakan kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap fungsi penyediaan air. Terjaminnya kelembagaan penunjang, maka berkelanjutan kelembagaan agribisnis padi organik juga akan terjamin sehingga kontribusi dalam menyediakan pangan bermutu untuk mendukung ketahanan pangan dapat berjalan berkesinambungan. Yang kedelapan, model kelembagaan agribisnis padi organik. Rancang bangun model kelembagaan padi organik dalam mendukung ketahanan pangan didesain dengan mengacu pada sistem agribisnis. Suatu sistem agribisnis yang lengkap merupakan suatu gugusan industri yang terdiri dari 5 subsistem. Yang pertama, subsistem agribisnis hulu, yakni seluruh industri yang menghasilkan dan memperdagangkan sarana produksi pertanian primer. Yang kedua, subsistem usaha tani, yaitu kegiatan yang menggunakan sarana produksi untuk menghasilkan komoditas pertanian primer. Yang ketiga, subsistem hilir, yakni industri yang mengolah industri primer menjadi produk olahan beserta kegiatan perdagangannya. Yang keempat, subsistem penunjang, yaitu kegiatan yang menyediakan jasa bagi ketiga subsistem di atas. Dan yang kelima, subsistem pemasaran yang akan memasarkan produk yang dihasilkan dari keempat subsistem tersebut. Kelembagaan agribisnis padi organik dapat ditinjau dari 4 dimensi sebagaimana dikemukakan Mackay et al. Dalam Syahyuti tahun 2004, yaitu yang pertama, kondisi lingkungan eksternal yang meliputi politik pemerintahan, sosiokultural, teknologi, kondisi perekonomian, kelompok yang berkepentingan, dan kebijakan pengelola sumber daya alam, maka faktor tersebut cukup mendukung dalam implementasi kelembagaan tersebut. Dan yang kedua adalah motivasi kelembagaan yang meliputi sejarah, misi yang diemban, kultur, dan pola penghargaan. Yang ketiga, kapasitas kelembagaan
ditinjau dari 5 aspek, yaitu strategi kepemimpinan, perencanaan program, manajemen pelaksanaan, alokasi sumber daya, dan hubungan dengan pihak luar. Dan yang terakhir adalah kinerja dari kelembagaan agribisnis padi organik yang akan tercermin dari kemampuan kelembagaan menjamin pendapatan yang dihasilkan oleh pelaku dalam sistem kelembagaan. Kesimpulan dalam jurnal ini adalah rancang bangun model kelembagaan padi organik dalam mendukung ketahanan pangan didesain dengan mengacu pada sistem agribisnis yang meliputi 1. Subsistem agribisnis hulu, 2. Subsistem usaha tani, 3. Subsistem hilir, 4. Subsistem penunjang, dan 5. Subsistem pemasaran. Model kelembagaan agribisnis padi organik juga dirancang untuk memenuhi 4 dimensi, yaitu 1. Kondisi lingkungan eksternal, 2. Motivasi kelembagaan, 3. Kapasitas kelembagaan, dan 4. Kinerja kelembagaan. Kelembagaan yang terbentuk juga ditinjau dari 3 ciri utama kelembagaan, yaitu 1. Batas yurisdiksi, 2. Hak dan kewajiban, 3. Aturan representasi. Saran adalah 1. Pengembangan agribisnis padi organik diperlukan kelembagaan yang terpadu dari kelembagaan dalam semua subsistem agribisnis. Yang kedua, pemerintah memiliki peran besar dalam pengembangan agribisnis padi organik, sehingga kebijakan-kebijakan yang mendukung terlaksanaannya program agribisnis padi organik ini penting untuk ditingkatkan. Yang ketiga, kelembagaan penunjang seperti Bapelu, lembaga keuangan, dan lembaga sertifikasi sangat diperlukan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan jurnal, yang pertama, penulisannya judul sudah benar. Yang kedua, penggunaan huruf kapital sudah tepat. Yang ketiga, penulisan nama para ahli ekonomi sudah tepat. Dan yang keempat, dalam penulisan jurnal, jenis huruf yang digunakan sudah sama. Dan kekurangan jurnal tersebut adalah penggunaan sistem penomorannya kurang rapi. Dan yang kedua, pada gambar struktur tulisannya kurang jelas. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih.